Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di YouTube channel aku. Dan kali ini tuh aku mau bahas, mungkin di judulnya teman-teman juga udah pada tahu. Kalau sekarang itu aku mau bahas cara mengatur pendapatan yang hanya 20.000 per hari, teman-teman. Nah, sebenarnya 20.000 per hari atau 50.000 per hari itu sama aja ya teman-teman. Itu tergantung dengan cara kita untuk mengelola keuangannya. Walaupun hanya dikasih 5.000 per hari, itu juga bisa kita manfaatkan atau kita alokasikan ke dana-dana yang benar-benar kita pengen. Nah, jadi di sini tuh yang lebih penting itu adalah cara untuk memanage keuangan teman-teman semua. Nah, sebelum masuk ke materinya itu aku mau nanya ke teman-teman semua, gimana kabarnya nih teman-teman? Udah jumpa lagi kita di minggu kedua bulan Maret ini. Nah, gimana dengan budget-budget yang udah teman-teman persiapkan untuk bulan Maret ini? Apakah di tiap minggu itu over budget atau masih ada sisanya teman-teman? Karena saking semangatnya aku itu nanya ke teman-teman gimana keuangannya, sampai aku lupa bertanya nih ke teman-teman semua gimana kabarnya di minggu kedua bulan Maret ini teman-teman. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, dari ratusan penonton di YouTube aku nih teman-teman, ada satu yang request ke aku gimana cara untuk mengelola pendapatan yang hanya dia dapatkan 20.000 per hari. Nah, biasanya yang mendapatkan pendapatan 20.000 per hari ini kebanyakan dari golongan mahasiswa dan pelajar ya teman-teman, dimana penghasilannya itu adalah uang jajan dari orang tuanya. Nah, jadi ini salah satu teman kita minta bantuan ke aku gimana caranya untuk mengelola keuangan 20.000 ini bisa untuk apa aja gitu. Sebenarnya 20.000 per hari ini udah besar ya teman-teman. Jadi tergantung teman-teman sendiri mau diapain uang 10.000 ini. Misalkan kalau teman-teman mau dijajanin aja semuanya, jadi kan teman-teman udah nggak ada tabungan. Atau teman-teman mau menabung berapa persen dari 20.000 ini sehingga teman-teman itu ada pegangan untuk hari-hari kedepannya gitu. Jangan dilihat dari nominalnya ya teman-teman. Kalau teman-teman itu lihat dari nominal, itu bakalan terasa kecil karena nominalnya aja ukurannya kecil ya teman-teman dibandingkan dengan 100.000 per hari atau 50.000 per hari. Sedangkan uang yang teman-teman pegang per hari itu adalah 20.000 per hari. Nah, jadi kita itu harus mengatur pikiran kita supaya memiliki pemikiran dan pandangan yang lebih luas terhadap uang 20.000 ini, teman-teman. Banyak dari teman-teman pasti bertanya-tanya gimana cara mengelola keuangan 20.000 per hari, sedangkan yang aku dapatkan atau yang aku inginkan itu lebih banyak daripada 20.000 per hari. Apa aja yang harus kita lakukan dengan uang 20.000 per hari ini teman-teman? Yang pertama aku sarankan ke teman-teman semua itu harusnya bersyukur ya teman-teman. Karena di luar sana itu lebih banyak dari teman-teman kita yang gak ada jajan per harinya. Dan teman-teman udah dikasih jajan 20.000 per hari dan itu udah lebih dari cukup ya teman-teman dibandingkan mereka yang gak jajan per harinya. Nah, yang itu adalah poin utama yang harus teman-teman syukuri. Nah, yang kedua itu teman-teman harus tahu apa aja yang harus dikeluarkan selama 1 bulan nih teman-teman. Misalkan teman-teman itu walaupun tinggal dengan orang tua, teman-teman membeli perlengkapan 1 bulan kayak skincare, shampoo, sabun, dan yang lainnya. Setelah kita tahu nih apa aja yang harus kita keluarkan selama 1 bulan, itu teman-teman harus melakukan action ya teman-teman. Gak mungkin sesuatu itu bakal tercapai dengan kita hanya diam, itu gak mungkin dan gak akan pernah mungkin teman-teman. Jadi aku sarankan setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan, itu harus diwujudkan dengan cara lakukan action. Lakukan apapun yang membuat kita itu berubah teman-teman. Misalkan sepertinya sebelumnya ini teman-teman lebih boros
Dan hari ini tuh teman-teman itu harus bertekad kalau teman-teman bisa berhemat. Nah, berapapun yang bisa teman-teman sisihkan dalam 1 bulan itu, berarti itu merupakan pencapaian yang luar biasa yang bisa teman-teman lakukan dalam bulan itu. Terlebih lagi teman-teman udah bertekad untuk berubah ya teman-teman, jadi harus dibarengi dengan action. Sekali lagi aku tekankan, harus dibarengi dengan action teman-teman. Sepertinya aku itu harus berhenti bercerita ya teman-teman, karena aku juga bakal ngasih tahu ke teman-teman apa aja yang perlu teman-teman lakukan untuk mengelola keuangan yang 20.000 sehari teman-teman. Jadi di sini tuh aku bakal sharing ke teman-teman apa aja yang perlu dipersiapkan. Langsung aja kita tonton yuk teman-teman videonya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, aku mohon tolong di like, komen, dan subscribe agar aku semakin semangat untuk membuat video-video terbaru dan memberitahu ke teman-teman apa aja yang penting untuk kehidupan kita agar keuangan semakin sehat. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja yuk mulai untuk melihat rincian yang harus kita lakukan untuk pendapatan 20.000 per hari ini teman-teman. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pendapatannya itu berapa teman-teman. Nah, di sini karena kita mendapatkan uang 20.000 per hari, jadi aku bikin 20.000 per hari. Aku belepotan ngomongnya teman-teman, harap dimaklumi ya teman-teman. Dan di sini kondisinya itu single atau belum menikah. Nah, yang kedua itu masih tinggal dengan orang tua ya teman-teman, karena teman-teman itu pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya, langkah apa yang harus kita lakukan teman-teman? Yaitu adalah mencatat pengeluaran wajib ya teman-teman. Ini sangat penting untuk dicatat teman-teman, pengeluaran wajib. Yang pertama itu aku bikin untuk sedekah dulu, karena di sedekah bisa melancarkan rezeki kita ya teman-teman. Selanjutnya itu aku bikin kebutuhan pribadi, terus ada bensin atau pulsa. Nah, ini kan komponen-komponen yang penting untuk pelajar atau mahasiswa di zaman sekarang ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini yang kedua aku bikin untuk menabung. Nah, di sini tuh ada dana darurat teman-teman. Ini sangat penting, dan nabung untuk tujuan yang lain. Misalkan teman-teman itu pengennya beli tas atau beli baju. Nah, teman-teman bisa membuat tabungan lain ini teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada keinginan. Di sini tuh kayak baju atau gift yang pengen teman-teman beli nih, misalkan untuk orang tua atau apapun, itu bisa teman-teman. Nah, gimana caranya? Di sini aku bakal jelasin ke teman-teman semua. Kita bikin dulu ya teman-teman rincian pengeluarannya. Nah, untuk pengeluaran yang wajib, misalkan kayak sedekah yang aku contohin tadi, itu kita ambil 2.000 per hari aja ya teman-teman untuk minimnya, karena sedekah ini wajib teman-teman untuk teman-teman keluarkan di setiap harinya, apalagi untuk sedekah subuh. Nah, yang kedua itu aku mau bikin untuk kebutuhan pribadi, di mana teman-teman itu misalkan kalau masih tinggal sama orang tua, itu kan masih beli sabun mandi sendiri ya teman-teman, atau untuk beli shampoo. Nah, di sini aku anggarkan sabun mandi ini 2.500 per hari. Dan sabun mandi ini aku sarankan untuk beli yang batangan ya teman-teman, jangan yang cair, karena yang cair itu gampang habisnya teman-teman. Kalau aku yang batangan itu aku pakai bisa tahan 2 minggu teman-teman. Jadi 2.500 ini per 2 minggu, hemat kan teman-teman. Terus untuk shampoo-nya aku cek di Shopee, itu harganya paling murah 10.000, dan itu isinya 24 pieces teman-teman. Jadi bisa untuk 24 hari dengan harga yang 10.000. Nah, selanjutnya di sini ada bensin per hari 5.000, ada kuota 75.000 per bulan atau 2.500 per hari. Jadi totalnya untuk yang pengeluaran wajib ini ada 13.000 per harinya ya teman-teman.
Nah, untuk menabung di sini aku ambilkan dana darurat per harinya itu 2.000. Ini wajib banget untuk teman-teman simpan. Nah, untuk tabungan yang lainnya itu teman-teman bisa ambil dari sisa beli sabun atau sisa dari beli shampoo atau sisa dari dana atau setengah dari dana darurat yang tidak terpakai pada bulan itu ya teman-teman. Nah, ini bisa dimasukkan ke tabungan lainnya. Nah, terus untuk keinginan, untuk beli baju itu aku anggarkan 3.000 per hari, untuk beli kado itu 2.000 per hari. Jadi totalnya pas 20.000 per hari, teman-teman. Jadi gimana? Gampang kan kalau untuk menabung? Yang penting keinginan dan niatnya aja, teman-teman. Terus jangan lupa untuk action ya, teman-teman. Semoga info ini bermanfaat ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.